Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pitagoras. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa tipe soal dari persamaan uh, nilai mutlak linier satu variabel. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang sudah aku siapkan. Nah, soalnya adalah tentukan nilai X jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut ini. Nah, di sini diinformasikan bahwa tentukan nilai X jika ada. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu untuk soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 adalah nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan 7. Kita rubah dulu seperti video sebelumnya, yaitu menggunakan definisi dari nilai mutlak. Jadi kita rubah dulu 2x dikurang 1 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan 1. X sama dengan 1/2. Nah, berikutnya adalah kita rubah dia ke dalam bentuk definisi dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan, nah di sini positif 2x dikurang 1 jika X lebih besar sama dengan, di sini kita udah dapat X sama dengan setengah, berarti lebih besar sama dengan setengah. Berikutnya adalah negatif 2x dikurang 1 jika X kecil dari setengah. Nah, setelah kita rubah bentuk seperti ini, maka di sini ada dua rentang, yaitu X atau dua selang, X lebih besar sama dengan setengah dan X kecil dari setengah. Nah, di sini kita gunakan untuk X lebih besar sama dengan 1/2. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 1/2, kita gunakan 2X plus 1. Maka 2X kurang 1 sama dengan, nah di soal itu adalah sama dengan 7. Maka kita buat 2X kurang 1 sama dengan 7. Maka 2X sama dengan 7 ditambah 1. 2X sama dengan 8. Maka X sama dengan 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Berikutnya yang kedua adalah kita gunakan selang yang di bawah. Untuk X kecil dari 1/2. Maka kita gunakan min 2X min 1. Jadi negatif dalam kurung 2X dikurang 1 sama dengan 7. Nah, kedua ruas kita kalikan aja dengan min 1. Di sini kali min 1, di sini kali min 1. Maka hasilnya positif, berarti 2X kurang 1 sama dengan min 7. Kemudian 2X sama dengan negatif 7 ditambah 1. Jadi 2X sama dengan negatif 7 ditambah 1 berarti negatif 6. Maka didapatlah X sama dengan negatif 6 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 3. Nah, kemudian kita uji. Kita udah dapatkan X sama dengan 4. Apakah X ini bernilai benar atau tidak? Nah, kita perhatikan syaratnya. Syaratnya di sini adalah X-nya lebih besar sama dengan setengah. Sekarang kita uji 4 lebih besar sama dengan setengah. Benar atau salah bunyi pernyataannya?
berarti benar 4 itu lebih besar sama dengan 1/2. Berarti benar. Dia masuk ke dalam solusi untuk nilai X-nya. Kemudian negatif 3 kita uji juga di sini. Syaratnya X itu harus kecil dari setengah. Maka kita ganti X-nya dengan -3. -3 kecil dari setengah. Benar atau salah pernyataannya? Berarti bernilai benar, karena negatif 3 itu lebih kecil dari 1/2, jadi benar. Maka kedua-duanya memenuhi himpunan penyelesaiannya. Jadi kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, di dalam penulisan himpunan penyelesaian harus dimulai dari bilangan yang paling kecil atau solusi yang paling kecil. Yang mana paling kecil? Negatif 3. Negatif 3,4. Itu himpunan penyelesaian atau nilai X untuk nilai mutlak 2X kurang 1 sama dengan 7. Nah, berikutnya soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. X tambah 5 nilai mutlak X tambah 5 sama dengan negatif 6. Nah, berapa nilai X? Nah, ternyata tidak ada nilai X yang memenuhi sedemikian sehingga kalau ditambah dengan 5 hasilnya negatif 6. Jadi tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi hasilnya tidak mungkin negatif 6. Jadi tidak ada tidak ada nilai X. Nah, jadi tidak ada satupun nilai X yang kalau kita jumlahkan atau kita tambah dengan 5 hasilnya negatif 6. Kenapa? Karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, berikutnya soal nomor 3. Nomor 3, nilai mutlak 4X dikurang 8 sama dengan 0. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nomor 3, nilai mutlak 4X dikurang 8 sama dengan 0. Kita rubah dulu seperti sebelumnya, yaitu dengan menggunakan definisi 4X dikurang 8 sama dengan 0. 4X sama dengan 8, maka X sama dengan 8 dibagi dengan 4. Maka hasilnya adalah 2. Nah, setelah dapat X sama dengan 2, berikutnya kita rubah ke bentuk definisi. Seperti bentuk definisi yaitu 4X dikurang 8 sama dengan positif 4X kurang 8 jika X lebih besar sama dengan 2. Berikutnya adalah negatif 4X dikurang 8 jika X kecil dari 2. Pertama-tama kita gunakan selang yang paling atas, yaitu X lebih besar sama dengan 2. Jadi untuk X lebih besar sama dengan 2. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 2, maka kita gunakan positif 4X dikurang 8 sama dengan, di soal itu adalah sama dengan 0. Maka 4X sama dengan min 8 jadi positif 8. X sama dengan 8 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 2. Berikutnya kita akan uji apakah benar 2 ini merupakan solusi dari penyelesaian nilai mutlak 4X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kita ganti X-nya dengan 2 karena kita menemukan nilai X-nya 2. Nah, 2 itu lebih besar sama dengan 2. Nah, jadi pernyataannya benar. Benar 2 itu lebih besar sama dengan 2. Berarti benar. Nah, berikutnya adalah untuk X kecil dari 2. Nah, untuk X kecil dari 2 itu berarti negatif 4X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1.
Berarti positif 4x dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ini sama aja dengan yang tadi. Berarti dapatnya adalah x sama dengan 2. Ternyata solusinya sama-sama 2. Jadi kita ambil salah satunya aja, yaitu 2 karena dia sama aja 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Nah, jadi untuk nilai mutlak 4x dikurang 8 itu solusinya atau nilai x-nya adalah x sama dengan 2. Berikutnya kita kerjakan soal nomor 4. Nah, kita kerjakan di sini soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 itu kita ubah dulu ke dalam bentuk sederhananya. Berarti negatif 5 nilai mutlak 3x dikurang 7 ditambah 4 sama dengan 14. Nah, seperti apa bentuk sederhananya? Nah, positif 4 kita pindahin aja ke ruas kanan. Jadi bentuk sederhananya negatif 5 nilai mutlak 3x dikurang 7 sama dengan 14 plus 4 kita pindah jadi min 4. Jadi negatif 5 nilai mutlak 3x dikurang 7 sama dengan 10. Nah, karena masih ada negatif 5, kita bagi aja kedua ruas dengan negatif 5. Bagi negatif 5, ruas kanan juga kita bagi dengan negatif 5. Hasilnya habis, maka sisanya adalah nilai mutlak 3x dikurang 7 sama dengan 10 dibagi negatif 5, itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, ternyata tidak ada nilai x yang memenuhi. Berapapun nilai x ketika kita ganti, hasilnya negatif 2. Jadi tidak ada nilai x. Tidak ada nilai x. Nah, jadi untuk soal nomor 4 setelah kita sederhanakan, ternyata hasil akhir atau nilai mutlak 3x kurang 7 sama dengan min 2. Nah, untuk mencari solusinya ternyata tidak ada nilai x yang memenuhi karena di sini hasilnya adalah negatif 2. Nah, untuk soal nomor 5 itu kita buat video khusus membahasnya karena prosesnya agak lebih panjang dari yang biasa, karena di nomor 5 ini adalah nilai mutlaknya ada 2, yaitu ruas kiri dan kanan, dua-duanya memuat nilai mutlak. Nah, jadi kita bahas di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.